Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Anggun Maulida dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas Indah dengan NIM 0605128 Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Umi Chotimah MPD PhD, Bapak Kornisar SPD MH, dan Ibu Mariani SPD MPD. Berdasarkan kompetensi dasar yang saya dapatkan, yaitu untuk jenjang SMA kelas 11, 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang ataupun sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kehidupan, kita kerap kali melihat ataupun mendengar begitu banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dengan bentuk yang sangat beragam, baik itu dilakukan oleh warga negara maupun aparat pemerintah. Semua orang memiliki hak asasi yang melekat dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka melindungi hak asasi tersebut, pemerintah menjamin hak setiap orang dengan berbagai aturan yang berlaku agar tidak ada orang lain yang melanggar hak asasi tersebut. Meskipun begitu, masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Contohnya yaitu yang pertama, sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang punya sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Contoh yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari dalam diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, yang mana apabila menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya, wewenang seringkali digunakan untuk kemudahan dalam menyelesaikan urusan atau digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya, kurang tegasnya aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum kurang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, maka akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Yang berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Yang mana apabila teknologi digunakan ke arah yang lebih negatif seperti dengan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti kasus penipuan dan penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring media sosial. Selain itu,
Dampak dari teknologi dalam kegiatan industri dapat melanggar hak asasi manusia apabila limbah industri tidak diolah dan mencemari lingkungan sehingga dapat mengganggu hak orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Yang memicu kerusuhan ini adalah masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan menghilangkan orang secara paksa. Dalam kasus ini sebanyak 19 orang luka ringan, 36 orang luka berat, dan 24 orang tewas. Yang kedua, tragedi Trisakti. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Berawal ketika ekonomi Indonesia mulai goyah karena dampak krisis finansial Asia akibat harga meroket dan melonjak tinggi. Lalu, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang mana paling besar terjadi di Jakarta, yang mengakibatkan mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan juga merebak pada tanggal 13-15 Mei. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Dan yang ketiga, tragedi Semanggi. Tragedi ini terjadi pada tanggal 11-13 November tahun 1998, yang mana terjadi kembali kerusuhan di Jakarta, yaitu adanya aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini menewaskan belasan orang, baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi dalam sumber lain. Baik, itu tadi penjelasan terkait materi pelanggaran hak asasi manusia, yang mana dimulai dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, setelah ini akan ada video berita terkait pelanggaran hak asasi manusia juga. Silakan anak-anak analisis video tersebut. Pemirsa, 2 anak perempuan dilecehkan secara seksual oleh seorang remaja saat pulang sekolah di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak dan membuat pelaku kabur melarikan diri. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV milik warga. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik pelaku pelecehan mengikuti seorang siswi sekolah dasar yang tengah berjalan kaki sepulang sekolah di Jalan Damai Raya Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku dengan ciri-ciri mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek ini terus mengikuti korban hingga ke dalam gang dan berpura-pura menanyakan alamat. Kemudian pelaku tiba-tiba memeluk dari arah belakang sambil memukul kepala korban. Korban yang terkejut kemudian memberikan perlawanan dengan cara menginjak kaki pelaku hingga remaja ini melarikan diri. Di lain waktu, terduga pelaku yang sama kembali terekam CCTV saat melecehkan seorang siswi SD lain yang juga baru pulang dari sekolah. Dalam rekaman CCTV, terduga pelaku langsung memeluk korban dari arah belakang. Korban pun berontak dan berteriak meminta tolong hingga pelaku panik lalu melarikan diri. Ironisnya, lokasi pelecehan seksual yang kedua ini tak jauh dari lokasi pelecehan yang dialami korban pertama. Pas mau masuk ke sini, dia ditanya gini, "Dek, tahu sawo nggak gitu, tolong anterin mas dong." Dia beralasan tuh, "Iya nanti saya taruh tas dulu ya," gitu. Dia ngasih tahu jalannya, kok dikejar lagi. Mulutnya mau dibekap, sama dia diinjek kakinya. Kepalanya langsung dikeplak. Langsung lari dah tuh orangnya. Aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh orang tak dikenal kerap terjadi di wilayah ini. Orang tua yang khawatir meminta aparat kepolisian untuk meringkus pelaku agar peristiwa serupa tak terulang. Dari Jakarta, Daniel Misajabati, iNews melaporkan. Setelah kita membahas materi terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, dapat kita tarik kesimpulan
bahwasannya semua manusia sudah memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Contohnya, sikap egois, rendahnya tingkat kesadaran terhadap hak asasi manusia, sikap tidak toleran, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia yaitu peristiwa Tanjung Priok, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Baik, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya buat. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.